Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Banjir yang merendam wilayah Ciamis makin tinggi. Lansia dievakuasi dari rumahnya dengan digendong petugas. Ketahuan mencopet ponsel di sebuah acara di Gor Saparua, Kota Bandung. 4 orang lelaki babak belur dihajar massa. Setelah sempat meradang sehari sebelumnya, Wali Kota Bandung meralat pernyataannya. Gedung SLBNA Pajajaran bukan bangunan cagar budaya. Acara masak-masak besar Bobon Santoso di Gor Saparua, Kota Bandung diwarnai aksi pencopetan. Keempat pelaku yang terpergok warga saat menggasak ponsel pengunjung babak belur dihajar massa. Dapur Bobon Santoso di Gor Saparua, Kota Bandung Rabu sore mendadak jadi ajang adu jotos. Marah warga seketika bergejolak usai didapati 4 pencopet beraksi di tengah kerumunan pengunjung. Keempat pelaku diduga mencuri sejumlah ponsel warga. Warga yang geram sempat menghajar para terduga pelaku. Beruntung nyawa keempatnya selamat saat petugas datang ke lokasi. Dari tangan para terduga pelaku, polisi menyita belasan ponsel curian. 21 Mei 2025 kami mengamankan sejumlah 4 orang yang diduga pelaku pencopetan. Kami masih mendalami apakah betul mereka sebagai pelaku. Namun ada beberapa saksi tadi juga sudah kami kumpulkan termasuk barang bukti. Sempat kami amankan di lokasi Lapan Saparua. Untuk terduga pelaku itu ada berapa orang? Total ada 4 orang. Ini ada satu residivis ini. Masih kami dalam juga. Korbannya ada berapa bang? Izin bang? Untuk korban masih membuat laporan, kami belum hitung jumlah korban. Tapi kemungkinan lebih dari 5. Kini keempat terduga pelaku sudah dibawa ke Polsek Bandung Wetan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Waspada, sepeda motor milik seorang pedagang pakaian di Pasar Impres, Pamanukan Subang, raib dicuri maling saat dirinya tertidur kelelahan usai memperbaiki pintu toko hingga larut malam. Dengan tenang, seorang pencuri ini mengendap-endap ke depan salah satu toko pakaian yang ada di Pasar Impres, Pamanukan Subang, Rabu malam. Korban yang tertidur lelap di depan toko usai memperbaiki pintu tak menyadari pelaku melangkahinya. Pelaku pun kemudian mengambil tas milik korban dan mendapat kunci motor. Tak butuh waktu lama, pelaku kemudian menyalakan sepeda motor korban dan membawa kabur. Korban yang terbangun dari tidur pun berusaha mengejar pelaku namun tak berhasil menangkapnya. Kejadiannya tuh gini, saya kan lagi servis rolling door, kebetulan sampai malam terus dipending. Otomatis saya tidur di sini Pak ya, tidur di sini tuh ya kemungkinan saya capek, lelah gitu. Terjadilah pengambilan motor ya awalnya dari tas. Dia masuk ke sini, ambil tas, ya di dalamnya itu ada kunci, ada uang sama handphone yang diambil itu. Tapi tasnya emang nggak diambil, simpen di meja depan gitu. Isinya doang. Isinya doang, uang yang nggak terlalu besar lah, 350.000, ada HP sama kunci motor itu. Nah mungkin ada kunci motor, simpen di sana, motornya nggak terlalu jauh. Dia ambil motor juga gitu. Motor juga ke bawah. Iya. Akibat kejadian ini, korban kehilangan uang tunai ratusan ribu rupiah, 1 unit ponsel dan sepeda motor. Berbekal rekaman CCTV, korban langsung melapor kejadian ini ke polisi. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. 2 tim sepak bola terlibat baku hantam dalam pertandingan tarkam atau antar kampung yang digelar di Bogor. Akibat insiden ini, seorang pemain yang menjadi korban pengeroyokan mengalami luka lebam di tubuhnya.
Adu jotos dua tim sepak bola ini tak terhindarkan saat digelarnya pertandingan antar kampung atau Tarkam di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor. Dalam video amatir, tampak salah satu pemain terus dikejar oleh para pemain lawannya. Pemain yang terjatuh itu pun kemudian menjadi bulan-bulanan amukan lawan hingga mengalami luka-luka di tubuhnya. Keributan bahkan terus melebar hingga keluar lapangan dan area tempat para pedagang berjualan. Mencegah keributan meluas, polisi segera memanggil kedua tim yang bertikai hingga panitia penyelenggara. Petugas juga menyayangkan lantaran turnamen tersebut digelar tanpa mengantongi izin resmi dari aparat keamanan setempat. Adalah antar klub, cuman kegiatannya tidak sesuai dengan waktu yang normal karena cuman acaranya adalah acara persahabatan saja, sehingga ada permasalahan sedikit. Kedua tim yang bertikai akhirnya sepakat untuk berdamai dengan membuat surat pernyataan. Aparat kepolisian juga mengimbau agar warga yang ingin menggelar suatu kegiatan yang mengundang massa agar mengikuti prosedur yang telah ditentukan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Razia anti premanisme terus digencarkan khususnya di wilayah Kabupaten Bogor. Aparat gabungan menangkap puluhan preman yang dinilai meresahkan masyarakat. Petugas gabungan Sabtu kemarin merazia sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat bersangkarnya aksi premanisme berjalan. Sejumlah preman dengan tato di tubuh dan anting di telinga yang mangkal di tepi jalan Cibinong arah Citerep diangkut petugas. Di Pasar Citerep juga petugas gabungan menyisir lokasi yang diduga menjadi sarang para preman dan juru parkir liar. Tindak lanjut dari instruksi perintah dari Bapak Presiden kepada Bapak Kapolri dan diteruskan kepada seluruh jajaran Polres Indonesia, kita melaksanakan kegiatan anti premanisme. Kegiatan sore ini merupakan bentuk kegiatan gabungan dari Polres, kemudian dari TNI, dibantu juga dari Pemda, di mana tadi ada isu dan Satpol PP. Kita melakukan razia segala bentuk kegiatan premanisme dan pungutan liar. Hari ini kita dilaksanakan di wilayah Cibinong dan sekitarnya, dan di wilayah hukum secara umum di wilayah hukum Kabupaten Bogor. Dari razia, petugas membawa puluhan terduga preman. Mereka juga dilakukan tes urin. Kegiatan razia anti preman ini akan terus dilakukan mengingat para preman sudah sangat meresahkan masyarakat. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor. Sementara di Tasikmalaya, 79 juru parkir liar diberikan pembinaan oleh polisi berupa tauziah dari ulama, berdoa dan sholat bersama dengan harapan menjadi pribadi yang lebih baik. Jajaran Polres Tasikmalaya Kota mengamankan 79 juru parkir liar yang selama ini beroperasi di wilayah Tasikmalaya. Para juru parkir liar ini dikumpulkan dan mengenakan kaos bertuliskan proses pembinaan Polres. Bukan diberikan sanksi atau hukuman, mereka dikumpulkan dan diajak sholat berjamaah bersama dengan Kapolres. Kemudian mereka juga diajak untuk mengikuti tausiah dari ulama. Acara diakhiri dengan bersalaman dan makan gratis. Ada parkir liar yang ada di wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota, di mana kita sangat terbantu oleh peran para Kapolsek yang ada di jajaran wilayah hukum Polres Tasikmalaya Kota yang melakukan penertiban, melakukan pengidentifikasian dan melakukan pembinaan terhadap 79 orang yang berprofesi sebagai parkir liar di berbagai lokasi. Dengan pembinaan ini, polisi berharap juru parkir liar bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan terlepas dari kegiatan pemungutan liar kepada masyarakat. Eko Syabudi melaporkan dari Tasikmalaya.